Wal ismu kedua yang dibahas atau yang bisa dibahas oleh mantik dari Bismillahirrahmanirrahim, dari tinjauan mufradatnya adalah lafal al-ismu. Tidak usah melebar ya. Udah yang diketahuinya. Ismu itu kalimat ghair asliyah. Asalnya simbun atau wasmun gitu. Tama urusan sorok. Menurut mantik, bahwa lafad ismun itu merupakan lafaz mustamal mufrad isim kulli. Kenapa? Pertama, bahwa ismun itu disebutkan lafaz. Kita sudah tahu bahwa yang disebut lafaz itu apa? As-sautul mustamilu ala hurufin dhi maqati'. Suara yang meliputi kepada satu atau lebih dari satu haraf yang memiliki makhraj. Sehingga berarti yang disebut dengan lafaz itu pasti adalah suara yang muncul dari mulut manusia. Dikarenakan ya suara tersebut meliputi kepada apa? Kepada satu atau lebih dari satu haraf yang memiliki makhraj. Sementara makhraj itu cuma sekadar ada di manusia. Lantaran secara garis besar makhraj itu ada 3 secara garis besar ya. Pertama apa? Syafatain. Yang kedua lisan, yang ketiga halak. Secara garis besar. Di mana di situ syafatain, lisan ataupun halak itu semuanya ada di manusia. Maka berarti semacam suara yang keluar dari knalpot itu bukan lafaz. Gitu kan? Kemudian lafadznya disebut lafadz mustama dikarenakan memiliki makna. Nanti insya Allah di depan pada faslun fi mustamalil alfaz dijelaskan bahwa yang disebut lafadz mustamal itu adalah lafzun utliqa wa yuradu bihil ma'na. Lafadz yang dimunculkan dari mulut manusia wa yuradu bihil ma'na. Dari nu dimaksud teh maknanya, bukan pelafalannya gitu kan. Sehingga berarti lafadznya cuma sekedar sebagai pengantar untuk sampai kepada mana. Yang menjadi tujuan itu adalah mana. Nanti insya Allah di depan. Sebagaimanapun di sini, lafadz ismi, lafadz ismi ulang, lafadz ismi itu merupakan lafadz yang dimunculkan dari mulut kita misalkan. Dengan tujuan supaya menghantarkan kepada mana. Dan ini terjadi ketika lafadz ismi ini dinyatakan sebagai kalimah asliyah. Dikarenakan terkait lafadz ismi itu sendiri itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa lafadz ismu itu merupakan kalimah asliyah, sehingga berarti ya seperti tadi punya dilalah kepada mana. Ada juga yang mengatakan bahwa lafadz ismi itu adalah kalimah zaidah. Sehingga berarti lafadz ismi itu cuma sekedar didatangkan lil farqi bainal yamini wat tayammun. Ya, pembahasan tentang itu nantilah insya Allah kita tinggal dilihat di syarah Johar Maknun yang saya catat ya. Mun geus beres. Batak-bakan wis sing tareh beres. Nah, jadi lafadz ismi itu secara mantik adalah merupakan lafadz musta'mal.
Dan itu terjadi apabila lafadz ismi dikatakan sebagai kalimah asliyah, bukan kalimah zaidah. Lafadz mustamalnya lafadz mustamal mufrad. Kenapa? Dilalahnya tidak rangkap. Nanti insya Allah di depan dikatakan ya, atau dibicarakan bahwa lafadz mufrad itu dalam bait dari musannif. Apa disebutnya di depan? Mustamalul alfazi haitsu yujadu imam murakabun wa imam mufradu fa'awwalun madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi matala. Nantilah di depannya. Jadi penunjukan kepada mananya itu bukan penunjukan yang ngerangkap. Lain halnya mufrad dalam istilah nahwiyin. Dalam istilah nahwiyin yang disebut mufrad itu apa? Matuluk fi dhabihi marratan wahidah. Yang talafuznya, pelafalannya cuma sekedar satu kali. Sehingga terjadi tawasulul huruf, saling sambung menyambung antara haraf itu cuma sekedar satu kali. Dan nahu meninggalina karena lafal. Gitu kan? Lain halnya mantik meninggalina karena mana? Maka dikatakan mufrad itu ketika dilalahnya mufrad tidak rangkap. Dikatakan murakkab itu ketika dilalahnya rangkap. Itu di dalam mantik. Dalam nahwu disebut mufrad itu ketika talafuznya tidak rangkap. Disebut murakkab ketika talafuznya sehingga tawasulul hurufnya terjadi secara rangkap. Ya. Lah kita guru kapal panjangan. Nah, tangga bisa riwe. Mau tamat-tamat tuh. Jadi semacam ismi gitu. Ismi itu menunjukkan kepada mana apa? Madalla ala musamman. Sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain yang disebut musamman. Ngaran. Nama. Maka lafadz ismi dilalah menunjukkan kepada mana tersebut madalla ala musamman. Dilalahnya tidak rangkap. Lain halnya semacam begini ya. Macam hayawanun natiq. Ketika lafadz hayawanun natiq tersebut dijadikan bukan sebagai alam. Sehingga hayawan sebagai mausuf, kemudian natiq sebagai sifat. Maka pengertian hayawan natiq itu jismun namid, hassasun, mutaharrikun bil iradah, mudrikun idrakan kulliyan, atau mutafakkirun bil quwwah. Lafadz hayawan dilalah kepada jismun namid, hassas mutaharrikun bil iradah, kemudian natiq dilalah menunjukkan kepada mana mudrikun idrakan kulliyan. Sehingga ketika disebutkan hayawan natiq yang menunjukkan kepada mana jismun namin hassasun mutaharrikun bil iradah mudrikun idrakan kulliyan, maka berarti di situ terdapat dilalah atau dalalah atau dulalah yang rangkap. Pertama, dalalahnya lafadz hayawan kepada jismun namin hassasun mutaharrikun bil iradah. Kemudian yang kedua dalalahnya natiq kepada mutafakkir bil quwwah atau mudrikun idrakan kulliyan. Jadi dalalahnya rangkap. Maka berarti disebutnya murakkab. Nah, kalau ismun di sini dalalahnya tidak rangkap. Gitu kan? Cuma sekadar lafadz ismu menunjukkan kepada mana? Apa? Madalla ala musamman, sudah. Berarti penunjukan kepada mana dalalah tersebut tidak rangkap gitu. Berarti lafadz mustamal, mufrad. Disebut lafadz sudah, disebut mustamal dikarenakan memiliki mana tadi? Madalla ala musamman. Disebut mufrad apa? Dikarenakan dalalahnya tidak rangkap. Nanti insya Allah didefinisikan di depan lafadz mustamal mufrad itu didefinisikan dengan apa? Biaksi matala tadi apa? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu.
Atau di dalam Syamsiah mah dibahasakan ma la yuqsadu bihi ma la yuqsadu bihi ad-dilala ma la yuqsadu bijus ihi ya ma la yuqsadu bihi bijus ihi dalalatu ala juz'i mana ya sudah. Kemudian lafadz mustamalnya lafadz mustamal mufrad sudah. Lafadz mustamal mufradnya isim. Kenapa? Nanti di depan insya Allah dijelaskan bahwa yang disebut dengan isim di dalam mantik itu agak berbeda dengan isim di dalam nahwu dan sorof. Definisi isim di dalam mantik itu adalah ma yasihu li ayyukhbara bihi wahdah walam yadulla bihayatihi ay bisighatihi ala zamanin muayyanin minal azminati thalathah. Bahwa isim itu ma yasihu li ayyukhbara bihi wahdah adalah lafadz mustamal anu mana dina istilah nahwu lafadz mustamal itu disebut dengan apa? Qaul. Lafadz mustamal yang bisa kembali lafadz mustamal yang bisa dijadikan mukhbar bih wahdahu secara sendirian. Tidak usah disertai dengan lafadz yang lain. Naon si mukhbar bih teh? Bahasa nahwu khobar. Lafadz mustamal yang bisa dijadikan mukhbar bih secara sendirian, tidak usah dibarengi dengan lafadz yang lain. Bahkan pun bisa dijadikan mukhbar anhu. Apa mukhbar anhu dalam istilah nahwu? Mubtada. Kita ambil contoh saja. Semacam contoh si kukuta, Zaidun qaimun. Zaidun mukhbar anhu. Isim. Kemudian juga qaimun mukhbar bih. Isim juga. Keren. Berarti jadikan mukhbar bih bisa, dijadikan mukhbar anhu pun bisa. Barijeun walam yadulla bihayatihi ay bisighatihi ala zamanin muayyanin minal azminati thalathah. Di samping bisa dijadikan mukhbar bih secara sendirian pun walam yadulla bihayatihi tidak memiliki dilalah dengan hayahnya ay bisighatihi yani dengan sigohnya ala zamanin muayyanin minal azminati thalathati kepada zaman tertentu dari zaman yang tiga. Madhi, hal, mustaqbal. Kayak ayat bahasa walam yadulla bihayatihi gitu. Tidak memiliki dilalah dengan hayahnya. Pertanyaannya apa sih hayah lafal? Kita sering menyebut silqah. Lain segat. Silqah. Segat. Perlu diketahui bahwa di dalam lafaz itu terdapat dua.
Bahkan lamun tema kita mengembalikan kepada al-ilalul arba'ah. Ketika ada lafal itu pasti terdapat al-ilalul arba'ah. Cuma ya kita ambil sajalah sekarang yang dua ini. Bahwa di dalam lafal itu pasti terdapat dua hal. Pertama apa? Madah. Materi. Madahnya lafal itu apa? Huruf mabani. Yang jadi materi, yang jadi bahan untuk pembangunan lafal tersebut. Kita ambil contoh semacam daraba. Madahnya itu apa? Doh, roh, bah. Bukan dod, roh, bah. Gitu. Lain. Ari eta mangarana. Ari madahna materina mana doh, roh, bah. Gitu. Ya nusok diucapkan ke budak man kakara diajar lagi nih. Abata sa jaha kho gitu. A. Itu pengucapannya kan? Ari ngaranna naon? Hamzah. Atau budak masuk menyebutkan alif. Gitu. Itu mah bukan madahnya alif mah. Atau napi hamzah mah bukan. Tapi apa? Ngaran kerpikeun madah. Jadi semacam pada lafaz daraba madahnya itu bah, rah, bah. Bah dan rah dan bah. Gitu. Itu madah lafaz daraba. Materi bahan untuk pembangunan lafaz daraba. Yang kedua, ada lagi hay'ah. Hay'atul lafzi isinya dua. Pertama, taqdimu ba'dil huruf ala ba'din. Didahulukan sebagian haraf ketimbang sebagian yang lain. Bah didahulukan ketimbang roh, roh didahulukan ketimbang bah. Itu termasuk hay'ah. Style. Atau format gitu kan. Yang kedua yang termasuk kepada hay'ah itu adalah harokat sakanat. Berbagai harkat dan sukun. Sukun itu tidak termasuk harkatnya. Ada harkat mausik, ada sukun macicing. Gitu Lin. Harkatna kunaon cenah ku sukun ideleh. Banyak itu aya harkatna ku sukun sagala. Semacam di dalam lafaz daraba bahwa bah berharkat fathah. Roh sama berharkat fathah. Ba pun bah sama berharkat fathah juga. Nah itu termasuk juga hayat. Jadi itu ada dua. Ada madah, ada hay'ah. Yang sering pula hay'ah disebut dengan sighah. Kemudian bahwa di dalam isim itu madahnya pasti memiliki dilalah. Silakan dilalah, dalalah, dulalah gitu. Ya, tergantung kebiasaan kita lah. Bahwa dal didinya bisa diharkatan tilu. Jadi lamun tamu orang sok nyebut dilalah, ternyata indit kakulon, batur mah nyebut dalalah, ulah kaget, dan menang. Di dalam isim atau di dalam lafad itu madahnya, khususnya lafad musamal ya, itu madahnya memiliki dilalah menunjukkan kepada makna. Contoh semacam lafaz daraba, di mana madahnya di situ dhah dan rah dan ba. Itu memiliki dilalah, memiliki penunjukan kepada mana apa? Darbun, memukul. Jadi di bahasa alfiyah
Al-masdaru ismu ma siwa zamani min madlulayil fi'li kamnin min amin. Jelas. Itu mana tersebut darbun memukul itu adalah merupakan madlul madah, hal yang ditunjukkan oleh madah roh bah. Sok ayeuna madah narobah, udah pasti harti bakal robah. Semacam madahna diganti dengan apa? Semacam dah, ada. Jadinya hartina naon? Bukan memukul tapi diuk. Jelas kan? Kemudian juga terkadang bahasa. Di samping madahnya memiliki dilalah kepada makna, demikian juga hayahnya terkadang memiliki dilalah juga. Cuma dilalahnya hayah itu bukan kepada mana, tapi kepada zaman. Contoh semacam doroba tadi. Hayahnya apa? Dah difatahkan, roh difatahkan juga, kemudian bah difathahkan. Itu dilalah hayah tersebut kepada zaman madhi. Berarti memukulnya pada masa yang telah lalu gitu kan. Coba diubah. Hayah. Tadinya Allah diharkati fathah. Sekarang ubah, disukunkan. Kemudian roh diharkati fathah. Sekarang ubah, diharkati kasrah. Kemudian bah tadinya diharkati fathah, sekarang ubah, diharkati dhammah. Yadribu. Zaman berubah. Betul kan? Daraba telah memukul, yadribu sedang atau bakal memukul, itu kan berubah zaman. Nah itu perubahan zaman itu diakibatkan dari perubahan hayah. Maka berubah zaman karena berubah hayah itu menunjukkan kepada bahwa hayahnya memiliki dilalah kepada zaman. Mafhum? Kembali kepada yang dibicarakan, bahwa isim itu adalah ma yasihul ayyukhbara bihi wahdah. Lafadz mustamal yang bisa dijadikan mukhbar bih. Lanjut, walam yadulla bihayatihi ay bisighatihi ala zamanin ma'yanin minal azminati thalatha. Dan tidak memiliki dilalah dengan hayahnya kepada satu zaman dari zaman yang tiga. Sehingga berarti madlul isim itu cuma madlul madahnya aja. Madlul hayah tidak ada. Adapun ketika ada dilalah kepada zaman, maka isim yang memiliki dilalah kepada zaman itu imma dilalahnya dengan madahnya, wa imma dilalahnya dengan dilalah iltizamiyah. Mafhum? Contoh semacam apa? Lafad waktun atau lafad hin. Hin itu menunjukkan kepada mana apa? Waktu kan? Berarti dilalah kepada apa? Kepada zaman. Jelas kan? Tapi dilalah kepada zamannya itu dengan madahnya. Ha, ya, nah. Gitu. Bukan dengan hayahnya. Mafhum? Pun demikian, semacam isim fa'il. Isim fa'il semacam dharibun. Dharibun orang yang sedang memukul. Itu dilalah kepada hal kan? Sekamajak di usul fikih. Hakikatun fil hal isim fa'il itu. Dilalah kepada zaman. Tapi dilalah kepada zamannya itu bukan dengan hayahnya. Tapi dengan dilalah iltizamiyah. Dikarenakan tidak mungkin ada perbuatan tanpa ada waktu. Dharibun anu keur neungeul, dharibun anu neungeul kan aya perbuatan. Neungeul memukul gitu kan? Sementara mustahil ada perbuatan tanpa ada waktu gitu. Maka ketika ada perbuatan mesti ada waktunya. Waktunya kapan? Yang nyata saja sekarang sudah.
Berarti isim fa'il pun sama dilalah kepada apa? Kepada zaman gitu. Zamannya zaman hal gitu kan? Salah satu daripada zaman yang tiga. Tapi dilalahnya bukan dengan hayahnya. Tapi dengan dilalah iltizamiyah. Mafhum? Bukti besok kira. Ketika hayah diubah, zaman tetap tidak berubah. Daribun. Orang yang sedang memukul. Hayahnya robah. Darabatun. Orang-orang yang sedang memukul. Akur, baik zaman hal kan. Gitu kan? Atau durrabun gitu kan? Orang-orang yang sedang memukul anggar baik. Zaman masih kena zaman hal gitu tidak berubah. Maka itu jadi bukti bahwa dilalahnya kepada zaman itu bukan dengan hayahnya, tapi dilalah iltizamiyah. Mafhum? Nah, jadi isim itu adalah lafadz mustamal mufrad yang bisa jadi mukhbar bih. Kenapa bisa jadi mukhbar bih? Dikarenakan maknanya ada di dirinya sendiri. Beda jeung mana haraf ya, nah bahasa nahu. Ari mana haraf mah yana dibatur. Betul kan? Al-ma'u fil kusi. Mana fi itu apa? Dzarfiyah. Jadi dzaraf. Yang menjadi dzaraf itu apa sih? Al-kus. Bukan fi. Apa? Sudah. Jadi bisa jadi mukhbar bih. Dan tidak memiliki dilalah dengan hayahnya kepada satu zaman dari zaman yang tiga. Gitu. Bisa jadi sama sekali tidak memiliki dilalah kepada zaman sama sekali. Semacam lafaz Zaidun. Zaidun itu nama seseorang kan. Tidak memiliki dilalah kepada zaman sama sekali. Demikian juga ismun. Tidak memiliki dilalah kepada zaman sama sekali. Baik dengan hayahnya atau bukan. Jelas? Atau bisa jadi memiliki dilalah kepada zaman tapi dengan madahnya. Atau bisa jadi memiliki dilalah kepada zaman tapi dilalahnya dengan dilalah iltizamiyah. Nah itu jadi isim itu bisa tiga. Ada yang sama sekali tidak memiliki dilalah kepada zaman. Yang kedua, yang memiliki dilalah kepada zaman dengan madahnya. Yang ketiga, yang memiliki dilalah kepada zaman dengan dilalah iltizamiyah. Mafhum? Sudah. Nah ini ismun termasuk kepada kelompok yang pertama. Sama sekali tidak memiliki dilalah kepada zaman. Ismun nama ayatnya zaman di jerona. Oh, jelas kan? Sudah. Nah, maka berarti jelas ya sekarang mah bahwa ismun itu secara mantik lafad ismun itu merupakan lafad mustamal mufrad isim. Nah, kemudian kulli. Kulliun, bukan juz'i. Kenapa? Nanti di depan di dalam bahasa musannif pamufhimus syirakinil kulli kasadin waqsuhul juz'i. Dalam bahasa Syamsiyah mah disebutnya apa? Kullu mafhumin fahuwa juz'iyun in mana'a nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikati fi wa kulliyun illam yamna wal lafdhu dallu alaihi ma yusamma kulliyan wa juz'iyan bil arad. Untung katalarnya kusaku samil. Kenapa sih dikategorikan atau termasuk kepada lafadz mustamal mufrad isim yang kulli? Dikarenakan mafhumnya kulli. Mafhum itu ma yufhamul minal lafzi. Kita sering menyebutkannya apa makna? Lantaran maknanya kulli. Dalam artian bahwa mana tersebut masih bisa tertuju kepada perkara yang banyak.
Apa mananya? Ma dalla ala musamman. Ngaran, nama, itu kan bisa tertuju kepada perkara yang banyak. Zaidun ngaran. Amrun ngaran, ngaran juga. Khalidun ngaran, ngaran juga. Itu. Samil akur, ngaran gane, akur. Maka berarti maknanya bisa tertuju kepada perkara yang banyak. Sehingga makna tersebut bisa jadi mahmul untuk perkara yang banyak itu. Yang mana perkara yang banyak tersebut disebut afrod. Satuan-satuan. Person-person gitu. So, bisa kan dijadikan mahmul, dijadikan apa? Predikat. Mana tersebut ya? Untuk perkara yang banyak itu. Mafhum? So, kan bisa dibahasakan dia. Zaidun ma dalla ala musamman. Khalidun ma dalla ala musamman. Dan seterusnya. Jelas? Maka terjadi persekutuan di dalam maknanya gitu. Ini disebutkan lafad mustarak isyarakan kulliyan. Ulang, lafad mustarak isyarakan ma'nawiyan. Kembali, lafad mustarak isyarakan ma'nawiyan. Berarti terjadi persekutuan mana? Terjadi persekutuan di dalam maknanya. Dalam artian berarti maknanya bisa tertuju kepada perkara yang banyak. Berarti maknanya kulli. Menyeluruh, bisa tertuju ke sana, bisa tertuju ke sini, dan seterusnya. Mafhum? Nah, sementara lafad itu mengikuti kepada mana? Ketika maknanya kulli, maka lafadnya disebut kulli. Demikian juga ketika maknanya juz'i, lafadnya disebut juz'i juga. Wal lafdzu dalu alaihima yusamma kulliyan wa juz'iyan bil arab, bahasa Syamsiyah. Jadi lafad itu mengikuti kepada makna. Maka lamun maknana juz'i, lafadna pasti juz'i. Semacam misalkan aya hiji jelema ngaranna insan. Mana insan di situ sudah juz'i. Insan dinya persis mana nate seperti mana Zaidun. Sehingga berarti mana insan di situ ketika dijadikan nama untuk seseorang gitu kan. Secara panjang disebutkan nate non adzatul musyakhsatu al musammatu bi insanin gitu. Zat tertentu yang diberi nama oleh ayahnya dengan nama insan gitu kan. Maka berarti mana tersebut tidak bisa lagi tertuju kepada perkara banyak. Lamun sama dikira-kirakan eta si insan gitu, mangrupakeun ngaran kerpikeun anakna Khalid, maka berarti mana insan itu cuma sekadar tertuju ke anakna Khalid. Itu bisa tertujukan saja. Paham? Lantaran manana apa? Adzatul musyakhsatul musammatu bi insani. Zat tertentu yang diberi nama oleh ayahnya si Khalid dengan nama insan gitu. Eta mana berarti kan sekadar tertujukan ke anak si Khalid gitu. Anu dibere ngaran ku si Khalid kudu jadi bapanaku ngaran insan. Jelas kan? Maka ketika mananya juz'i seperti itu, lafadznya cuma jadi juz'i, lafadz insan jadinya majusi. Lain kulli, lain halnya ketika lafadz insan belum dijadikan nama untuk seseorang tertentu. Maka itu makuli. Jelas. Jadi lafadz itu mengikuti kepada mana? Ketika maknanya kulli, maka lafadznya kulli. Ketika maknanya juz'i, maka lafadznya juz'i. Nah di sini maknanya kulli apa? Madalla ala musamman. Mana ismun itu kan? Itu kan kulli bisa tertuju kepada perkara yang banyak. Maka berarti lafadznya pun lafadz ismu. Jadi kulli juga. Gitu kan? Maka sudah. Berarti lafadz ismun di sini secara mantik itu adalah termasuk lafadz mustamal mufrad isim kulli. Paham? Nah, wa inna maka mufradan dikatakan mufrad di anna lahu juz'un la yadullu ala ma'nan. Lantaran
Lafad ismun memiliki juz apa? Juznya? Secara asal menurut mazhab Syari'in juznya itu apa? Sah, mah, wah. Lain sama wah. Kan simun asalnya. Menurut kufiyin berarti wah, sah, mah. Lantaran asalnya wasmun. Itu memiliki juz. Di mana juznya tidak memiliki mana? La yadullu ala makna. Tidak memiliki dilalah kepada mana. Kenapa? Dikarenakan juznya likaunihi min hurufil mabani allati laisa laha madlu allati laisa laha madlulun. Lantaran juz-juznya tersebut itu termasuk huruf mabani yang tidak memiliki madlul pasti. Itu huruf itu ada dua ya. Mufradnya apa? Harfun. Itu ada dua. Pertama ada harful makna yang memiliki makna. Bahasa jurumiyah disebut dengan harfun ja'ali makna. Contoh seperti fi memiliki makna apa? Warfiyah. Contoh seperti ba memiliki makna ilsaq dan lain sebagainya. Min memiliki kepada makna ibtida dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu harful makna. Haraf yang memiliki makna. Atau yang menunjukkan kepada makna, yang memiliki dilalah kepada makna. Yang kedua, haraf itu, harfun itu ada harful mabna. Harful mabna itu adalah harfun haraf yang jadi bahan membangun lafal. Harful mabna, jamannya huruful mabani. Contoh seperti apa? Yang tadi, seperti dari lafaz daraba itu dhah dan rah dan bah. Dhah harful mabna. Kemudian rah harful mabna juga. Bah juga sama. Harful mabna, haraf yang menjadi apa? Bahan membangun lafaz. Harful mabna. Nah, pun di sini semacam ismun itu memiliki juz. Iya. Juznya sah, apa? Juznya sah, mah, wah gitu menurut mazhab Syari'in. Di mana juznya tersebut organnya tidak memiliki dilalah kepada mana. Sah tidak memiliki mana, mah juga sama, wah juga sama. Kenapa? Lantaran termasuk huruful mabani. Huruful mabani itu tidak memiliki mana, beda dengan huruful mani. Jelas? Maka kembali bahwa lafad ismun dinyatakan sebagai lafad mufrad itu li'anna lahu juzun, karena memiliki juz yang mana juznya tidak memiliki dilalah kepada makna. Dikatakan juznya tersebut itu merupakan sesuatu yang termasuk pada huruful mabani. Jelas? Sehingga ya kesananya pasti dilalah dari rangkaian huruful mabani tersebut tidak rangkap. Kapanan huruf nu jadi juz-juznya itu tidak memiliki dilalah kepada mana? Jelas kan? Maka berarti kesananya lafaz yang merupakan rangkaian dari huruf-huruf tersebut, huruful mabani, itu cuma sekedar memiliki dilalah satu, tidak rangkap. Date aya dilalah harap mabanina. Mafhum? Tidak ada dilalah huruful mabaninya. Jelas, dikarenakan huruful mabani itu tidak memiliki dilalah kepada. Sehingga rangkaian daripada huruful mabani tersebut itu madlulnya cuma satu. Jelas.